Luka yang tak terlihat. Melihat seseorang yang wajahnya selalu tersenyum, seolah-olah hidupnya baik-baik saja. Tetapi jauh di dalam hatinya, ada luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Kita sering mengira bahwa kebahagiaan seseorang bisa ditebak dari apa yang tampak. Padahal, ada begitu banyak orang yang terlihat kuat di luar, tetapi di dalam dirinya sedang berjuang sendirian. Saat kamu merasa hidup begitu berat, hanya karena hatimu masih menggenggam sesuatu yang seharusnya dilepaskan, entah itu luka dari masa lalu, seseorang yang pergi, atau mimpi yang gagal kita raih. Kita sering lupa bahwa mengikhlaskan bukan berarti menyerah. Mengikhlaskan adalah memilih berdamai. Dan di balik keikhlasan, ada kekuatan besar yang mampu mengubah hidup kita. Mari kita berjalan bersama, menyusuri 10 perjalanan hati. Inilah kisah saat hati belajar mengikhlaskan. Mengapa kita sulit melepaskan? Setelah kita menyadari bahwa luka batin seringkali kita simpan terlalu lama, muncul sebuah pertanyaan besar. Mengapa kita begitu sulit melepaskan? Mengapa hati kita memilih menggenggam rasa sakit, padahal kita tahu itu membuat hidup terasa semakin berat? Jawabannya sederhana, namun dalam. Karena kita manusia, kita bukan hanya makhluk yang berpikir, tetapi juga makhluk yang merasa. Kita melekatkan makna pada setiap pengalaman, pada setiap orang, pada setiap benda. Coba ingat kembali sebuah barang lama yang ada di rumahmu. Mungkin sebuah baju yang sudah lusuh, sebuah boneka masa kecil, atau buku yang halamannya sudah menguning. Barang itu mungkin sudah tidak berguna, tetapi kamu tetap menyimpannya. Mengapa? Karena ada kenangan di dalamnya. Barang itu mengikat emosimu. Begitulah hati kita. Kita tidak hanya melekat pada benda, tetapi juga pada orang, peristiwa, bahkan luka. Kita takut jika melepaskannya, maka kita kehilangan bagian dari diri kita. Kita takut jika kita ikhlas, berarti kita melupakan semua perjuangan, semua kenangan, semua cinta yang pernah ada. Ada juga alasan lain. Kita sering mengaitkan harga diri dengan apa yang kita genggam. Misalnya, ketika kita gagal dalam sebuah hubungan, kita merasa, kalau aku ikhlas, berarti perjuanganku sia-sia. Berarti aku kalah. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu. Mengikhlaskan tidak pernah berarti kalah. Justru, mengikhlaskan adalah bentuk kemenangan terbesar. Mengapa? Karena butuh keberanian untuk menerima kenyataan. Butuh kekuatan untuk berkata pada diri sendiri, aku berhenti menyiksa hatiku, meski aku tahu jalan ini tidak sesuai dengan harapanku. Mari kita renungkan, mengapa sebuah tangan yang terus menggenggam batu akan terasa sakit? Karena tangan itu menolak untuk melepaskan. Padahal, jika ia membuka genggamannya, rasa sakit akan hilang. Sama halnya dengan hati kita. Semakin keras kita menggenggam luka, semakin sakit rasanya. Kadang, kita juga sulit melepaskan karena kita terbiasa dengan rasa sakit itu. Aneh memang, tetapi banyak orang merasa lebih aman berada dalam luka yang dikenalnya daripada mencoba menjalani hidup tanpa luka itu. Rasa sakit bisa menjadi teman lama yang menakutkan untuk dilepas, meski sebenarnya ia hanya menghalangi langkah kita. Seperti seseorang yang sudah lama hidup di ruangan gelap. Ketika ada cahaya masuk, matanya terasa perih. Ia lebih memilih tetap berada dalam kegelapan karena ia sudah terbiasa. Begitu juga dengan hati kita.
kita takut melangkah ke cahaya, meski cahaya itulah yang sebenarnya bisa menyembuhkan kita. Mengikhlaskan memang sulit, tidak ada yang menyangkal itu. Tapi lebih sulit lagi kalau kita terus menolak, karena luka yang tidak dilepas akan membusuk dan perlahan meracuni kebahagiaan kita. Jadi, mari kita pelan-pelan bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih ingin terus menggenggam rasa sakit ini? Jika jawabannya tidak, maka kita tahu apa yang harus dilakukan. Lepaskan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menyembuhkan. Luka batin seringkali lebih menyakitkan daripada luka fisik, karena tidak terlihat, tidak mudah dipahami, dan jarang mendapatkan perhatian yang layak. Bayangkan, ada seorang teman yang setiap hari bercanda denganmu. Kamu mungkin berpikir, dia orang paling bahagia di dunia. Tetapi, ketika malam tiba dan ia sendirian di kamar, ia menangis karena hatinya masih terikat pada kehilangan yang lama. Kehilangan orang terkasih, kegagalan yang membuatnya trauma, atau kata-kata tajam yang pernah menusuk jiwanya. Semua itu tidak terlihat, tapi nyata. Hidup sering mengajarkan kita untuk tegar. Kita diajarkan untuk menutupi perasaan. Jangan tunjukkan kesedihanmu, nanti orang lain menganggapmu lemah. Akhirnya kita belajar menyimpan luka seolah-olah tidak ada apa-apa. Namun, semakin kita menutupinya, luka itu semakin membesar. Ada pepatah yang mengatakan, hati yang tidak pernah diobati akan membusuk perlahan. Dan itulah yang sering terjadi. Luka batin bisa membuat kita mudah marah, mudah tersinggung, bahkan membuat kita kehilangan semangat hidup. Kita jadi sulit percaya pada orang lain, sulit membuka hati, bahkan sulit percaya pada diri sendiri. Mengapa bisa begitu? Karena setiap luka yang kita bawa sama seperti batu dalam ransel. Satu batu mungkin ringan, dua batu masih bisa kita bawa. Tapi bayangkan kalau setiap hari kita menambah satu batu lagi. Lama-kelamaan, ransel itu akan terlalu berat, dan kita tidak bisa berjalan lagi. Begitulah hati kita. Semakin banyak luka yang kita simpan, semakin berat langkah hidup kita. Namun, ada satu hal penting yang harus kita sadari. Mengikhlaskan bukan berarti melupakan. Banyak orang menolak ikhlas karena takut kehilangan kenangan. Padahal, kenangan tetap ada. Yang kita lepaskan hanyalah rasa sakitnya. Mengikhlaskan berarti berhenti menyiksa diri sendiri dengan mengulang-ulang luka itu di kepala. Karena sebenarnya yang membuat luka terasa semakin menyakitkan bukan hanya peristiwanya, tapi cara kita terus menggenggamnya. Kita terus mengulangnya dalam ingatan, membiarkan luka itu hidup kembali setiap hari. Seperti luka fisik, luka batin juga butuh dirawat. Bedanya, obatnya adalah kesadaran dan penerimaan. Saat kita berani berkata, "Ya, aku pernah terluka, tapi aku memilih untuk tidak membiarkan luka ini mengendalikan hidupku." Disitulah proses penyembuhan dimulai. Ikhlas bukan berarti kita tidak peduli. Ikhlas adalah keberanian untuk berkata, "Aku meletakkan beban ini karena aku ingin melangkah lebih ringan." Luka tetap ada, tapi tidak lagi kita pikul setiap hari. Mungkin saat ini kamu sedang membawa luka yang tak terlihat. Tidak apa-apa. Kamu tidak sendiri. Setiap orang punya lukanya masing-masing. Dan kabar baiknya adalah, setiap luka bisa sembuh jika kita mau belajar mengikhlaskan. Menyadari bahwa hidup selalu berubah. Salah satu alasan terbesar kita sulit mengikhlaskan adalah karena kita lupa pada satu kebenaran sederhana. Hidup selalu berubah. Tidak ada yang benar-benar tetap. Semuanya bergerak, mengalir dan berubah seiring waktu. Bayangkan sungai yang terus mengalir. Air yang kita lihat hari ini bukanlah air yang sama seperti kemarin. Bahkan ketika kita menatap aliran yang sama, sebenarnya air itu sudah berganti ribuan kali. Begitulah hidup. Setiap hari kita berjumpa dengan versi baru dari dunia ini. Namun seringkali
kita ingin menahan sesuatu agar tetap sama. Kita ingin orang yang kita cintai tidak pernah berubah. Kita ingin kebahagiaan bertahan selamanya. Kita ingin keadaan tidak bergeser sedikit pun. Tapi kenyataannya, perubahan adalah hukum alam. Siang berganti malam, anak-anak tumbuh dewasa, daun hijau menjadi kering, dan bahkan hati manusia pun bisa berubah arah. Tidak ada yang bisa kita genggam selamanya. Masalahnya, kita sering berusaha melawan kenyataan ini. Kita menginginkan sesuatu yang abadi di dunia yang fana. Kita mengharapkan keabadian dari hal-hal yang memang diciptakan untuk sementara. Inilah yang menimbulkan rasa sakit. Pernahkah kamu merasa sedih ketika sebuah momen bahagia berakhir? Misalnya, saat liburan bersama keluarga atau teman. Ketika momen itu selesai, hati terasa berat. Kita ingin waktu berhenti di sana. Tetapi waktu tidak pernah berhenti. Ia terus berjalan, membawa kita pada babak baru. Jika kita menolak, kita hanya akan terus terjebak dalam kerinduan yang melelahkan. Namun, jika kita bisa menerima bahwa perubahan adalah bagian alami dari hidup, maka hati akan lebih mudah ikhlas. Kita akan menyadari bahwa setiap hal punya masanya. Sama seperti bunga yang mekar indah, tetapi pada akhirnya layu. Apakah layunya bunga membuat keindahannya hilang? Tidak. Justru, keindahannya menjadi lebih bermakna karena kita tahu ia tidak abadi. Hidup adalah rangkaian pertemuan dan perpisahan, tawa dan air mata, awal dan akhir. Dan semua itu bukan untuk membuat kita takut kehilangan, melainkan untuk mengajarkan kita menghargai setiap detik yang kita miliki. Coba renungkan, jika segala sesuatu di dunia ini abadi, mungkinkah kita bisa benar-benar menghargainya? Bayangkan kalau setiap hari selalu sama, tidak ada perubahan, tidak ada kehilangan. Apakah kita akan merasakan nikmatnya kebersamaan, hangatnya pelukan, atau indahnya momen sederhana? Justru, karena kita tahu semua itu sementara, kita bisa merasakannya lebih dalam. Jadi, ketika hati terasa berat melepas sesuatu, ingatlah, hidup memang bergerak. Perubahan bukan tanda akhir, melainkan tanda bahwa perjalanan kita masih berlanjut. Apa yang selesai hari ini memberi ruang untuk hal lain esok hari. Ikhlas menjadi lebih mungkin ketika kita berdamai dengan perubahan. Saat kita tidak lagi memaksa dunia untuk tetap sama, kita akan menemukan kebebasan dalam hati. Karena pada akhirnya, kita bukanlah pemilik dari semua yang kita temui. Kita hanyalah pejalan yang diberi kesempatan singkat untuk menikmatinya. Mengikhlaskan bukan menyerah. Banyak orang keliru memahami makna ikhlas. Mereka mengira ketika seseorang ikhlas berarti ia sudah menyerah. Seolah-olah ikhlas sama dengan berhenti berjuang, berhenti berharap, atau pasrah tanpa daya. Padahal sesungguhnya ikhlas sangat berbeda dengan menyerah. Menyerah itu berarti berhenti melangkah. Ikhlas sebaliknya adalah tetap berjalan, hanya saja dengan hati yang lebih ringan. Mari kita bayangkan sebuah pohon besar di musim gugur. Daun-daunnya satu persatu jatuh ditiup angin. Dari kejauhan, mungkin kita melihatnya seperti kehilangan. Pohon itu seolah menjadi kosong, telanjang, tak berdaya. Namun, apakah pohon itu menyerah? Tidak. Pohon itu hanya tahu bahwa ada siklus yang harus dijalani. Ia rela melepaskan daun-daun yang sudah menua, karena ia percaya akan datang musim semi di mana tunas baru akan tumbuh. Itulah makna ikhlas. Ia bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan. Dengan mengikhlaskan, kita tidak menghentikan hidup kita, melainkan memberi ruang bagi hal-hal baru untuk hadir. Coba kita ingat sebuah pengalaman sederhana. Ketika tangan kita penuh dengan sesuatu, entah itu buku, makanan, atau barang bawaan,
kita tidak bisa menerima barang lain yang diberikan orang. Baru ketika kita meletakkan sebagian, barulah ada ruang untuk menerima yang baru. Begitu pula hati. Jika terus dipenuhi genggaman, tidak akan ada tempat untuk hal-hal indah yang mungkin sedang menunggu di depan. Mengikhlaskan juga bukan berarti kita melupakan apa yang sudah terjadi. Justru, mengikhlaskan memberi kita kesempatan untuk menghargai masa lalu tanpa harus terikat olehnya. Kita bisa tersenyum mengingat kenangan tanpa lagi disertai rasa sakit. Itu adalah tanda bahwa kita sudah melangkah lebih jauh. Sayangnya, banyak orang takut ikhlas karena berpikir, kalau aku ikhlas, berarti aku tidak menghargai perjuanganku. Kalau aku ikhlas, berarti aku tidak benar-benar mencintai. Padahal, justru karena kita menghargai perjuangan, itulah kita mau melepaskannya dengan damai. Dan justru karena kita benar-benar mencintai, kita tidak ingin rasa sakit itu terus membelenggu orang yang kita cintai ataupun diri kita sendiri. Ada sebuah kisah tentang seorang pelukis tua yang sudah lama ingin menjual karyanya. Ia begitu keras menggenggam setiap lukisan, takut kalau menjualnya berarti ia kehilangan bagian dari dirinya. Namun, ketika akhirnya ia berani melepas, sesuatu yang indah terjadi. Orang lain bisa menikmati lukisannya, karyanya bisa memberi inspirasi, dan ia pun mendapat kesempatan untuk menciptakan karya baru. Ternyata, melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi memberi ruang untuk pertumbuhan. Demikian pula dengan kita. Mengikhlaskan bukan berarti berhenti bermimpi. Kita hanya berhenti memaksakan mimpi yang mungkin memang bukan jalannya. Dan ketika satu pintu tertutup, kita percaya akan ada pintu lain yang terbuka. Pintu yang mungkin lebih sesuai dengan perjalanan jiwa kita. Jadi, jangan takut untuk ikhlas. Karena sesungguhnya, ikhlas bukan akhir dari perjuangan. Ikhlas adalah cara baru untuk melanjutkan perjalanan. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Ada sebuah kesalahpahaman yang sering membuat kita sulit mengikhlaskan. Kita mengira bahwa ketika melepaskan, kita akan kehilangan segalanya. Padahal, melepaskan tidak selalu sama dengan kehilangan. Kadang justru sebaliknya. Melepas membuat kita benar-benar menemukan apa yang sesungguhnya penting. Bayangkan seekor burung yang kita pelihara dalam sangkar. Setiap hari kita memberinya makan, merawatnya dengan baik, bahkan menyayangi keberadaannya. Namun jauh di dalam hati, kita tahu burung itu diciptakan untuk terbang bebas, bukan terkurung. Jika suatu hari kita berani membuka pintu sangkar dan membiarkannya terbang, apakah itu berarti kita kehilangan? Dari satu sisi, iya, burung itu tak lagi ada di depan mata. Tetapi dari sisi lain, kita justru menemukan makna cinta yang lebih tulus. Cinta yang tidak memaksa, tetapi memberi kebebasan. Begitulah dalam hidup. Ketika kita melepaskan sesuatu, bukan berarti semua kenangan dan makna ikut hilang. Yang hilang hanyalah keterikatan yang menyakitkan. Yang tersisa adalah pelajaran, keindahan, dan kekuatan yang tumbuh dari pengalaman itu. Seringkali, kita begitu takut kehilangan, hingga kita menggenggam terlalu erat. Padahal, semakin keras kita menggenggam, semakin sakit rasanya. Seperti menggenggam pasir kering di tangan. Semakin erat kita mengepalkannya, semakin cepat pasir itu keluar dari sela-sela jari. Namun, jika kita menggenggam dengan lembut, pasir itu bisa tetap ada tanpa menyakiti tangan. Melepaskan justru memberi kita ruang untuk bernapas. Kita tidak lagi terikat pada bayangan masa lalu atau ketakutan masa depan. Kita bisa berdiri tegak di saat ini, menikmati hidup apa adanya. Bukankah itu yang sebenarnya kita rindukan? Ada banyak hal dalam hidup yang memang tidak bisa kita genggam selamanya. Orang-orang datang dan pergi. Keadaan berubah. Cinta kadang bertahan, kadang memudar.
tidak semua hal bisa kita kendalikan. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar, bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari seberapa kuat kita menggenggam, melainkan dari seberapa tulus kita bisa melepaskan. Apakah dengan melepaskan berarti kita melupakan? Tidak. Justru dengan melepaskan, kita bisa mengingat dengan cara yang lebih indah. Kita tidak lagi diikat oleh sakit hati, tetapi bisa mengenang dengan senyum. Kita bisa berkata, "Ya, aku pernah melalui itu, dan aku bersyukur pernah mengalaminya." Melepaskan bukan kehilangan, tetapi sebuah bentuk penemuan. Kita menemukan kembali diri kita yang lebih tenang, hati kita yang lebih lapang, dan jalan hidup yang lebih terang. Jadi, jangan lagi takut untuk melepas, karena sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar kehilangan. Kita hanya sedang belajar untuk menaruh sesuatu pada tempatnya. Dan dalam proses itu, kita menemukan kekuatan baru yang mungkin selama ini tersembunyi di dalam hati. Luka yang menjadi guru. Setiap orang pasti pernah terluka. Entah karena kehilangan orang yang dicintai, dikhianati, gagal meraih sesuatu yang diperjuangkan, atau sekadar kecewa oleh harapan yang tak terwujud. Luka itu sering kita pandang sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang harus segera dihapus dari ingatan. Tetapi, jika kita mau lebih jujur, luka sebenarnya adalah guru. Ia mengajarkan hal-hal yang tidak bisa kita pelajari dari kebahagiaan. Coba kita renungkan, apakah kita benar-benar belajar tentang sabar ketika semua hal berjalan sesuai keinginan? Tidak. Kita belajar sabar justru ketika rencana berantakan. Apakah kita sungguh memahami arti kuat ketika tidak ada tantangan? Tidak. Kita mengenal kekuatan diri justru saat kita terjatuh, lalu mencoba bangkit lagi. Luka, sesakit apapun, selalu membawa pesan. Masalahnya, seringkali kita terlalu sibuk menolak rasa sakit itu hingga lupa mendengarkan pesannya. Kita ingin cepat sembuh, cepat melupakan, cepat berlari dari kenyataan. Padahal, penyembuhan sejati datang bukan dari menghindar, melainkan dari berani menatap luka itu, merasakannya, dan belajar darinya. Bayangkan sebuah kaca yang retak. Dari kejauhan, ia tampak rusak dan tidak indah lagi. Namun ketika cahaya matahari menyinari, justru retakan itu memantulkan kilauan yang berbeda. Begitu pula dengan hati kita. Luka membuat kita tampak rapuh, tapi justru di sanalah cahaya kebijaksanaan bisa masuk. Setiap luka yang kita alami membentuk siapa kita hari ini. Jika tidak pernah dikhianati, mungkin kita tidak akan tahu bagaimana memilih orang yang tepat. Jika tidak pernah gagal, mungkin kita tidak akan tahu cara menghargai keberhasilan. Jika tidak pernah kehilangan, mungkin kita tidak akan tahu betapa berharganya kebersamaan. Ada sebuah pepatah lama, kesedihan mendewasakan jiwa. Dan memang benar, luka membuat kita lebih bijak, lebih hati-hati, lebih peka terhadap perasaan orang lain. Orang yang pernah terluka biasanya lebih lembut dalam memahami orang lain karena ia tahu betapa sakitnya berada di posisi itu. Luka membuat hati kita lebih manusiawi. Namun, penting untuk diingat, luka hanya bisa menjadi guru jika kita bersedia belajar darinya. Jika kita terus meratap, menyalahkan keadaan, atau membenci masa lalu, maka luka itu hanya akan menjadi beban. Tetapi jika kita membuka hati, maka luka itu akan berubah menjadi pelajaran berharga yang membentuk masa depan kita. Mungkin saat ini kamu masih memikul luka yang dalam. Rasanya berat, seakan dunia runtuh. Tetapi percayalah, luka itu tidak datang tanpa makna. Suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan melihat bahwa luka itu adalah bagian penting dari perjalananmu. Ia adalah guru yang keras, tetapi setia. Dan pada akhirnya, justru luka itulah yang akan mengajarkan kita arti ikhlas yang sesungguhnya.
bahwa setiap perih adalah kesempatan untuk tumbuh, bahwa setiap air mata adalah pintu menuju kebijaksanaan. Hati yang lapang, jiwa yang tenang. Setelah kita belajar dari Luka, ada satu hadiah yang perlahan hadir: kelapangan hati. Hati yang lapang bukan berarti hati yang tidak pernah terluka, tetapi hati yang mampu menerima luka sebagai bagian dari perjalanan. Kelapangan hati adalah kemampuan untuk memberi ruang pada semua yang datang, baik suka maupun duka, tanpa menolaknya. Bayangkan sebuah ruangan kecil yang penuh dengan barang-barang. Saking penuhnya, tidak ada lagi ruang untuk bergerak. Begitulah hati yang sempit. Ketika ada masalah kecil saja, hati segera sesak, pikiran buntu, dan emosi mudah meledak. Tetapi, hati yang lapang bagaikan ruang besar yang terbuka. Apapun yang masuk, entah itu kegembiraan atau kesedihan, tetap ada ruang untuk menampungnya. Ia tidak cepat penuh, tidak mudah sesak. Hati yang lapang lahir dari kesadaran bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Dengan menerima kenyataan itu, hati menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi terjebak dalam pertanyaan, "Mengapa ini terjadi padaku?" Melainkan bergeser pada pertanyaan, "Apa yang bisa kupelajari dari ini?" Tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Tenang adalah ketika masalah datang, tetapi hati tetap berdiri kokoh. Seperti permukaan laut yang tampak berombak, namun di dasar laut tetap ada kedamaian yang hening. Hati yang lapang juga membuat kita lebih mudah memaafkan. Ketika seseorang menyakiti kita, hati yang sempit akan terus menyimpan dendam. Tetapi, hati yang lapang tahu bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, melainkan membebaskan diri dari belenggu kebencian. Dengan memaafkan, jiwa menjadi lebih ringan dan perjalanan hidup terasa lebih damai. Ketenangan jiwa tidak datang dari seberapa sedikit masalah yang kita hadapi, melainkan dari seberapa besar ruang yang kita ciptakan dalam hati untuk menerima masalah itu. Orang yang hatinya sempit mungkin marah hanya karena hal kecil, ucapan yang tidak enak, atau rencana yang berubah sedikit. Sementara orang yang hatinya lapang bisa tersenyum bahkan ketika diuji dengan hal besar, karena ia tahu semuanya adalah bagian dari kehidupan yang sementara. Seperti langit yang luas, awan bisa datang, hujan bisa turun, bahkan badai bisa lewat. Tetapi langit tetaplah langit, tidak pernah benar-benar hilang. Begitu pula hati yang lapang. Ia bisa menampung badai kehidupan, namun tetap kembali pada ketenangan setelahnya. Mungkin inilah salah satu rahasia kebahagiaan. Bukan menghindari kesedihan, tetapi memiliki hati yang cukup luas untuk menampungnya, tanpa kehilangan kedamaian. Dan ketika hati sudah lapang, jiwa pun menjadi tenang. Kita tidak lagi terlalu khawatir pada apa yang hilang, tidak terlalu takut pada apa yang belum datang. Kita hidup sepenuhnya di saat ini, menerima dengan utuh, sambil percaya bahwa setiap hal terjadi pada waktunya. Menemukan kekuatan dalam keikhlasan. Banyak orang mengira bahwa mengikhlaskan berarti menyerah. Seolah-olah kita berhenti berusaha, berhenti memperjuangkan sesuatu, lalu pasrah begitu saja. Padahal, keikhlasan sama sekali bukan tanda kelemahan. Justru di dalam keikhlasan ada kekuatan yang luar biasa. Coba kita perhatikan sebuah pohon besar yang berdiri kokoh di tepi jalan. Ketika angin kencang bertiup, daunnya berguguran, cabangnya bergoyang. Dari luar tampak rapuh, seakan-akan tidak mampu bertahan. Tetapi akar pohon itu menancap dalam ke bumi. Ia tidak melawan angin dengan keras kepala, melainkan mengikuti arah tiupannya.
Justru karena kelenturannya itu, pohon bisa tetap berdiri, sementara ranting kaku yang menolak angin bisa patah. Begitulah keikhlasan bekerja dalam hidup kita. Saat sesuatu yang kita cintai harus pergi, saat harapan tidak menjadi kenyataan, atau saat jalan berbelok tidak sesuai rencana, hati yang ikhlas tidak melawan kenyataan dengan marah. Ia menerima, lalu menyesuaikan diri. Dari luar mungkin terlihat pasif, tetapi di dalam ada kekuatan yang tenang, kekuatan untuk tetap melangkah meski arah berubah. Keikhlasan membuat kita lebih kuat karena ia membebaskan kita dari beban yang tidak perlu. Bayangkan jika kita terus menggenggam amarah, dendam, atau penyesalan. Energi kita habis hanya untuk melawan hal-hal yang sudah tidak bisa diubah. Namun, ketika kita ikhlas, semua itu lepas. Kita menjadi ringan, dan tenaga yang tersisa bisa dipakai untuk membangun masa depan. Kekuatan dalam keikhlasan juga muncul karena hati kita belajar percaya. Percaya bahwa hidup ini punya iramanya sendiri, bahwa tidak semua hal harus sesuai dengan rencana kita. Ketika kita berani berkata, "Aku menerima apapun yang terjadi, karena aku yakin ada makna di baliknya," maka hati menjadi teguh. Kita tidak lagi mudah runtuh hanya karena kehilangan. Karena kita tahu, setiap kehilangan selalu membuka ruang bagi sesuatu yang baru. Orang yang ikhlas bukan berarti orang yang tidak pernah jatuh. Mereka tetap merasakan sakit, tetap menangis, tetap terluka. Tetapi yang membedakan adalah mereka tidak berhenti di sana. Mereka melangkah lagi dengan hati yang lebih kuat. Luka yang diterima bukan menjadi alasan untuk menyerah, melainkan bahan bakar untuk tumbuh. Inilah paradoksnya. Dengan mengikhlaskan, kita justru menemukan kekuatan. Kekuatan untuk melanjutkan hidup tanpa terikat masa lalu. Kekuatan untuk tersenyum di tengah kehilangan. Kekuatan untuk tetap berdiri, bahkan ketika dunia terasa runtuh. Mungkin itulah alasan mengapa orang-orang yang benar-benar ikhlas sering tampak damai dan tegar. Karena di balik senyumnya ada kekuatan besar yang lahir dari penerimaan. Keikhlasan bukan berarti kita berhenti mencintai, berhenti berharap, atau berhenti berusaha. Justru keikhlasan membuat cinta kita lebih tulus, harapan kita lebih bijak, dan usaha kita lebih jernih. Kita tidak lagi menuntut segalanya harus sesuai kehendak kita, tetapi menyerahkan hasil akhir pada kehidupan sambil tetap melakukan yang terbaik. Dan di titik itulah kita menemukan kekuatan sejati. Kekuatan yang lahir bukan dari memaksa, melainkan dari menerima. Keindahan di balik kehilangan. Kehilangan selalu identik dengan kesedihan. Tidak ada satupun dari kita yang ingin mengalaminya. Kehilangan orang tercinta, kehilangan kesempatan, kehilangan impian, semuanya meninggalkan luka. Namun, jika kita mau melihat lebih dalam, setiap kehilangan selalu membawa ruang kosong. Dan di ruang kosong itu, seringkali tersimpan keindahan yang sebelumnya tidak pernah kita sadari. Ketika sesuatu hilang dari hidup kita, dunia seakan runtuh. Kita merasa tidak sanggup berjalan lagi. Tetapi, lambat laun, kita mulai menyadari. Kehilangan justru memberi kita kesempatan untuk berhenti sejenak, melihat diri sendiri, dan menemukan hal-hal baru yang mungkin selama ini terabaikan. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan. Pada awalnya ia merasa hancur, seakan masa depan tertutup. Namun setelah melewati masa-masa berat, ia justru menemukan jalan baru. Bakat yang selama ini terpendam, kesempatan untuk memulai usaha sendiri, atau bahkan arah hidup yang lebih sesuai dengan jiwanya. Kehilangan pekerjaan lama, tetapi menemukan kebebasan yang lebih besar. Atau ketika seseorang kehilangan orang yang sangat dicintainya. Kesedihan itu nyata dan tidak ada kata yang bisa menghapusnya. Namun,
Seringkali kehilangan itu mengajarkan kita untuk lebih menghargai kehidupan. Kita jadi lebih peka terhadap waktu, lebih peduli pada orang yang masih ada di sisi kita, lebih tulus dalam mencintai tanpa menunda. Kehilangan memberi pelajaran bahwa semua yang ada di dunia ini adalah sementara, dan justru karena itu ia menjadi sangat berharga. Ada pepatah yang mengatakan, ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama menangisi pintu yang tertutup hingga tidak menyadari ada pintu baru yang menanti. Keindahan kehilangan ada di sana, di dalam keberanian kita untuk melepaskan pandangan dari masa lalu dan beralih melihat kesempatan baru yang terbuka. Tentu saja, keindahan ini tidak langsung terasa. Butuh waktu. Kehilangan adalah proses, bukan sekadar peristiwa. Kita akan menangis, merasa marah, merasa kosong. Itu semua wajar. Tetapi perlahan, jika hati kita ikhlas, kita akan melihat kehilangan hanyalah jalan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar. Kehilangan mengajarkan kita tentang syukur. Kita belajar mensyukuri hal-hal sederhana yang masih kita punya. Kita belajar bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan itu tidak masalah. Justru disitulah hidup menjadi indah, karena ia penuh misteri dan kejutan. Keindahan di balik kehilangan juga muncul ketika kita menyadari bahwa hidup terus bergerak. Tidak ada yang benar-benar berhenti. Seperti matahari yang terbenam setiap sore. Meski kita kehilangan cahayanya, kita tahu besok pagi ia akan terbit kembali. Kehilangan bukan akhir, melainkan bagian dari siklus kehidupan yang terus berputar. Jadi, jangan takut pada kehilangan. Biarkan ia mengajarkan kita arti menghargai, arti melepaskan, dan arti menerima. Karena pada akhirnya, di balik setiap kehilangan, selalu ada keindahan yang menunggu untuk ditemukan. Keindahan yang hanya bisa dilihat oleh hati yang ikhlas. Kebebasan hati. Kebebasan hati bukan berarti hidup tanpa masalah. Tidak ada manusia yang terbebas dari cobaan. Kebebasan hati juga bukan berarti kita tidak lagi merasakan sedih, marah, atau kecewa. Emosi itu tetap ada, karena kita manusia. Tetapi, hati yang benar-benar bebas adalah hati yang tidak lagi diperbudak oleh perasaan itu. Ketika hati masih terikat pada penyesalan, kita hidup di masa lalu. Ketika hati terlalu dikuasai kecemasan, kita hidup di masa depan. Kebebasan sejati adalah ketika hati mampu hadir sepenuhnya di masa kini, menerima apa yang sudah berlalu, menjalani apa yang ada sekarang, dan percaya pada apa yang akan datang. Hati yang bebas tidak lagi menggenggam terlalu erat. Ia tahu bahwa semua di dunia ini hanyalah titipan. Orang yang kita cintai, harta yang kita punya, bahkan napas yang kita hirup. Semuanya bisa pergi kapan saja. Maka, hati yang bebas mencintai tanpa mengikat, memiliki tanpa diperbudak, berusaha tanpa takut gagal. Seperti burung yang terbang di langit luas. Ia tidak membawa apapun di punggungnya, tetapi tetap bisa mencapai ketinggian. Hati yang bebas pun demikian. Ia ringan, tidak terbebani oleh dendam, tidak terikat pada masa lalu, tidak terpaku pada ketakutan masa depan. Kebebasan hati juga membawa kedamaian. Bayangkan ketika kita sudah bisa memaafkan orang yang menyakiti kita. Beban yang selama ini menekan dada perlahan lenyap. Kita merasa lega, seakan rantai yang membelenggu telah dilepaskan. Itulah salah satu wujud kebebasan. Dan yang lebih indah lagi, hati yang bebas membuat kita mampu memberi dengan tulus. Kita tidak lagi memberi karena ingin balasan, tidak mencintai karena takut kehilangan, tidak berbuat baik karena ingin dipuji. Semua lahir dari keikhlasan, dari hati yang tidak lagi terikat. Tentu, mencapai kebebasan hati bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan waktu,
kesabaran, dan keberanian untuk terus belajar melepaskan. Tetapi setiap langkah kecil menuju keikhlasan membawa kita semakin dekat pada kebebasan itu. Mungkin inilah tujuan akhir dari perjalanan spiritual batin, bukan sekadar bahagia, tetapi bebas. Bebas dari belenggu masa lalu, bebas dari keterikatan yang menyiksa, bebas untuk menjalani hidup dengan ringan. Pada akhirnya, kita akan menyadari kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari hati yang mampu ikhlas, lapang, dan bebas. Dan ketika hati sudah benar-benar bebas, jiwa kita akan merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan. Seperti air sungai yang terus mengalir ke laut, kita pun akan mengalir bersama kehidupan, tanpa beban, tanpa penyesalan, hanya dengan senyum yang tulus. Itulah saat ketika hati belajar mengikhlaskan, hingga akhirnya ia menemukan kebebasan sejati.